Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'd. Fa ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, jumpa kembali dalam kajian Madrasah Imam Al-Bukhari. Masih dalam pembahasan Kitabus Shaum, kitab yang ke-30, tema tentang puasa, mencakup segala hal yang terkait dengan tuntunan Rasulullah SAW dalam menunaikan ibadah puasa termasuk siam Ramadan. Hari ini kita bersama teman-teman dari Pukau, Pendidikan Utama Kader Ulama. Alhamdulillah hari ini masih komplit ya. Ini sudah hari keberapa? 14? 15? Ya, kamu udah pengen cepat selesai. Hari ke-14 ya. Alhamdulillah sudah 14 hari kita menunaikan ibadah siam. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Qiyam, salat, rukuk, sujud kita dan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Saya penting untuk ingatkan ya, ada ciri saat ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada cirinya. Nah, di antara ciri-ciri itu, nanti yang pertama itu adalah ada perubahan ya pada keadaan diri kita. Itu standar itu. Ya, perubahan pada keadaan pada diri kita itu dua standarnya. Jadi yang pertama, ada ketenangan yang lebih dibandingkan dengan sebelumnya. Itu ciri ibadah. Karena semua ibadah itu di Al-Qur'an disebut dengan zikir. Zikir. Ya, misalnya kita salat itu disebut dengan zikir. Ya, Quran surah ke-20 Taha ayat ke-14. Ya, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Jadi fungsi salat di situ disebutkan oleh Allah untuk berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sedang salat, sedang berzikir. Baca Quran itu zikir. Baca Quran. Ya, di Quran surah ke-15 Al-Hijr ayat ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang telah menurunkan Al-Quran sebagai zikir. Jadi kalau kita sedang baca Al-Quran, sedang berzikir, ya, wa inna lahu lahafizun, dan kami yang menjamin, kata Allah, akan menjaganya. Itu menunjukkan bentuk ta'zim, menggunakan kata inna, bukan bentuk jama' kepada Allah, bukan. Karena Allah itu ahad. Ahad, dia tidak beranak, tidak diperanakan, tidak berjama'. Di situ bentuknya untuk ta'zimun nafsi wa ta'zimus sya'ni. Jadi kalau ada bentuknya kayak inna, nahnu, inna anzalna, dan sebagainya, nah itu dua maknanya. Ta'zimun nafsi wa ta'zimus sya'ni. Ta'zimun nafsi menunjukkan keagungan. Ya, keagungan Allah Subhanahu wa taala dalam konteks firman Allah. Kemudian yang kedua ta'zimus sya'ni, ya, kedahsyatan informasi yang disampaikan. Jadi saking dahsyatnya informasi yang mau disampaikan, maka Allah menggunakan bentuk keagungan dirinya. Nah itu, ini menunjukkan sesuatu yang penting. Ya, jadi di sini Al-Qur'an ketika digunakan sebagai zikir, maka Al-Qur'an sangat penting. Ya, makanya kalau kita sedang ingin mendekat kepada Allah, itu kan meningkatkan kedekatan, zikir. Nah, itu bisa menambah iman, kan? Kemudian memberikan pendekatan lebih. Di Quran surah ke-8 Al-Anfal ayat kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum wa ala rabbihim yatawakkalun. Ya, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya, malam al-qadar kan menggunakan kata inna kan? Ya, inna di sini menunjukkan keagungan Allah dan akan menyampaikan informasi yang sangat dahsyat yang beda dengan informasi lain-lainnya. Kemudian juga menghafal, apalagi baca aja udah zikir, apalagi menghafal kan? Makanya orang menghafal kayak orang zikir kan? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati, kadang-kadang goyang kan, ke bawah-bawah tuh. Ya, itu udah fitrah kita ke bawah begini tuh, ya. Nah, makanya 4 kali disebutkan menghafal Quran dibandingkan dengan membaca biasa. Zikirnya 4 kali. Ya, Quran surah ke-54 kan? Al-Qamar ayat berapa? 17. Ayat berapa? 22. Ayat 32, ayat 40. 17, 22, 32, 40. Walaqad yassarnal Qur'ana li dzikri fahal mim mudzakir. Ya, kita pasca salat tuh zikir kan? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, zikir. Dan di Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 103. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Ya, sama, doa juga zikir. Berdoa zikir kita. Berdoa itu sedang berzikir, kita berdoa berzikir. Ya, di Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 205. Masih ingat? Wadhkur nafsaka, ya, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan aduna jahri bil qawl. Ya, wadhkur rabbaka fi nafsika, wadhkur. Jadi berdoalah, sebutlah nama Allah ya dalam jiwamu itu dengan penuh ketawaduan, penuh pengharapan. Nah, jadi itu zikir. Nah, semua tadi itu, doa, salat, istighfar, tasbih, tahmid, kita baca Quran, ngapalin Quran. Nah, itu semua zikir. Fungsi zikir yang paling utama adalah menenangkan jiwa. Quran surat 13 tuh, ayat 28. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Jadi kalau orang-orang itu ibadahnya meningkat, ya, bagus, itu salah satunya dampak terbesarnya ada ketenangan pada jiwanya. Nah, puasa ini kan menggabungkan segala hal tadi. Coba saya tanya, waktu puasa salatnya meningkat nggak? Meningkat. Subuh dari 2 jadi 3 gitu. kalau meningkat itu tandanya yang hukumnya meningkat, jadi dari fardu meningkat ke tambah ke sunnah gitu kan. Jadi bukan turun. Kalau turun yang fardu nggak dikerjakan, sunnah dikerjakan kan begitu. Jadi naik itu nambah. Kalau tambahan itu disebut nafilah, hukumnya disebut sunnah. Ya, jadi tambahan dari yang fardu, yang hukum wajib itu, ya, itu nafilah namanya. Makanya tahajud disebut oleh Al-Qur'an dengan nama nafilah. Ya, Quran surah ke-17 ingat Al-Isra ayat 79, wa minal laili fatahajjad bihi nafilah, ya kan? Nafilah itu tambahan. Nafilah itu asalnya buntut dari hewan tuh ya. Kalau ada ekornya itu dari hewan, nah itu kayak sapi, apa itu nafilah, sesuatu tambahan tapi menyempurnakan. Ya, pernah lihat sapi nggak? Ya, sapi tanpa ekor. Pernah nggak? Ya, saya tanya, sapi tanpa ekor masih bisa jalan nggak? Masih bisa makan? Masih bisa, aktivitas macam-macam. Tapi kayaknya kayak nggak sempurna gitu kan? Ekornya kemana gitu kan? Nah gitu. Monyet tanpa ekor bisa beraktivitas nggak? Bisa kan?
Tapi ketika ekornya nggak ada gimana? Anda cari ekornya kan? Nah, jadi itu nafilah namanya. Jadi tahajud itu memang kalau nggak tahajud nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa mesti dapat yang pokok dan sebagainya. Cuma ada yang nggak kita dapatkan, ada sesuatu gitu kan? Nah, itu nafilah namanya. Nah, di Ramadan kita ini meningkat salat kita. Salat meningkat, doa meningkat nggak? Meningkat, ya, meningkat. Pasti doa meningkat. Baca Quran meningkat nggak? Meningkat. Orang sekarang aja orang udah banyak khataman kan? Gitu. Jadi zikir meningkat, ya, bayangkan tahajud meningkat, sholatnya meningkat, Quran meningkat, kemudian juga baca interaksi doa meningkat, semua meningkat. Artinya apa? Kalau puasa kita benar karena ibadah tadi meningkat, artinya tenang itu lebih banyak yang dirasakan pada jiwa. Jadi orang puasa itu harus lebih berubah perilakunya, lebih tenang, lebih nyaman, kan? Nah, yang kedua menikmati ibadah, kenikmatan pada ibadah. Jadi kita kayak ngejemput ibadah nih, udah malam, alhamdulillah malam tarawih lagi. Ya, jadi persepsinya udah beda, bukan malam tarawih, ya tarawih. Aduh, imamnya si Cepi lagi misalkan. udah bacanya Al-Baqarah 1 rakaat ya kan. Nah, itu kan ya misal gitu. Nah, itu ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang kurang hadir dalam jiwanya. Jadi ada kenikmatan. Itu yang disebut halawatul iman namanya. Ketika perasaan kita menyenangi hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, menyenangi apa yang Allah tetapkan. Nah, itu coba dicek sampai hari ke-14. Ya, udah lebih tenang belum, ya kan? Kemudian ibadahnya udah terasa enak belum, baca Qur'annya dan sebagainya. Itu dicek. Insya Allah kalau itu bagus, nanti yang lainnya akan nyusul. Kayak perubahan pada diri, meninggalkan yang jelek-jelek gitu kan. Ya, terus ya berubah lebih baik lah. Insya Allah ya. Nah, dalam rangka itu kita belajar petunjuk dari Rasulullah SAW. Kita masih di kitab ke-30, Kitabus Shaum. Sekarang masuk bab keberapa? 9, alhamdulillah. Bab ke-9, nomor hadis 1904. Ya, 1904. Berarti kalau di bab kitab ini sendiri sudah 14 hadis ya. Dengan ini kita bahas dari awal sampai akhir Al-Bukhari sampai di sini sudah 1904. Bismillah, siapa baca? Ihsan, Ihsan, bismillah. Babun hal Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, apa dalilnya baca bismillah? Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar. Setiap perbuatan baik yang tidak kita kemudian awali dengan nama Allah, membacakan bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar. Makna abtar aqta', maka terputus nilai pahalanya. Jadi kita dapat bacaan, dapat ilmu, cuma keberkahannya kurang. Maka bismillah itu penting dihadirkan. Kalau tahu kita doanya langsung baca doanya. Ya, saya bangun tidur ada doanya kan? Ada doanya. Pekerjaan kita baknya di situ ada 14 makna. Di antaranya lil ghayah, menunjukkan sesuatu untuk tujuan kepada siapa? Allah. Bisa ilsaq, nanti bisa musahabah, bisa ghayah. Ya kan? Di antaranya. Bismillah maksudnya aqsudu bihadzal amal lillah. Saya memaksudkan, meniatkan pekerjaan ini karena Allah. Ayo, ya Allah bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Babun hal yaqulu inni shaimun idza syutima. Nah, ini tanda tanya ya. Baik. Babun yaqulu inni shaimun idza syutima, ya kan? Baik, babun. Nah, ini tuh coba lihat kalau kalian perhatikan. Nah, teman-teman dimanapun Anda berada, kalau kita simak, masih ingat setiap hari kita membahas ini selalu ada variasi. Coba lihat setiap bab pindah-pindah itu, yang satu babu, yang kedua babun, gitu kan? Apa bedanya babu dengan babun? Ya, bedanya harokat, yang pertama u, kedua un. Baik, jadi kalau u, babu, apa itu penyandaran namanya ya, disandarkan. Ini ma'rifat bisa ma'rifat semua karena nanti ada sifat. Ya kan? Ada badal juga di dalamnya. Cuma di sini kita ingin katakan bahwa ini variasinya, uslub gaya bahasanya bagus sekali supaya nggak bosan. Ya, kita menggunakan pertama penyandaran. Penyandaran itu idhofat namanya ya. Idhofat, sesuatu yang disandarkan untuk menunjukkan kekuatan pada apa yang dimiliki atau pembahasan yang terkait. Nah, jadi kalau saya katakan ini kitab buku. Ya, ini kitab siapa nih? Ya, kitabnya Joni misalnya kan, kitab kan banyak tuh. Ya, ini punya siapa? Ini punya siapa? Ini punya siapa? Nah, maka ada yang berkata, "Hadza kitabi, punya saya," gitu kan. Ada kitab Ihsan, punyanya Ihsan. Jadi ketika kitabnya sudah dilekatkan dengan nama, ini punyanya Ihsan, maka ini lekat dengan Ihsan, enggak bisa sembarangan orang pakai. Kalau masih umum bisa pakai. Ke masjid banyak Quran, semua orang bisa ngambil. Tapi ketika dikatakan misalnya ada Quran fulan, punyanya si fulan, ya kan, maka enggak bisa sembarangan orang pakai kan? Nah, sama seperti itu. Jadi kalau ada pembahasan terkait bab tertentu dilekatkan dengan menggunakan idhofat, artinya bab ini, pembahasan ini enggak akan lepas, enggak akan jauh dari tema yang sedang dibahas. Jelas ya? Nah, kadang-kadang menggunakan bentuk un, ya kan? Hanin un kesananya badal atau kemudian menjadi naat, itu kan sifat dari pembahasan, ya, atau bisa jadi hal, keterangan. Jadi nggak akan jauh juga dari apa yang sedang dibahas. Seperti ini menggunakan tanwin, ya, bab ke-9. Ini kan khabar dari mubtada mahdhuf, hadza babun, ya kan? Ini adalah satu pembahasan. Apa pembahasannya? Nggak jauh dari apa yang sedang kita akan uraikan. Apa itu? Nah, ini hal yaqulu inni shaimun idza syutima. Kan apakah seseorang itu mesti berkata, ya, saya sedang puasa, ya, ketika dia dicela. Ini kalau ada provokasi, kan, ada sesuatu apa yang kira-kira memaksa kita atau mengajak kita. Jadi ada agitasi, ada provokasi, nah, ada propaganda, itu beda tuh. Nah, sekarang istilah itu lagi keren ya. Agitasi udah bareng-bareng ojak gitu ya. Tapi kalau provokasi udah mulai provok, ngajaknya udah ngeluarin sesuatu membuat kita terbakar. Nah, kalau propaganda udah ngerahkan pikiran. Ya, propaganda itu udah mengarahkan ke pikiran kita supaya ngapain. Nah, jadi kalau provokasi masih gini aja, tapi kalau propaganda udah merubah cara berpikir kita. Harus gimana? Ya, nanti kita akan lihat ada di sini. Lalu kalian harus belajar istilah-istilah itu beda-beda karena sekarang zaman media. Ya, kalau kalian baca istilah media itu nanti suatu saat belajar itu, ya, cara memahami media. Saya dulu belajar di Timur Tengah dan di I'lam pelajarnya tentang jurnalistik, ya. Jurnalistik itu nanti penting sekali. Sekarang kayak gini. Misalnya kenapa terorisme dikaitkan dengan Islam, ya kan?
Terus selalu Islam radikal, Islam misalnya ada liberal, gitu kan? Islam apa lagi kalian tahu? Islam ekstrim, Islam macam-macam. Kok kenapa Islamnya gitu? Padahal Islam itu kan ajarannya. Ya, Islam itu bingkainya. Yang ekstrim itu kan orang. Ya, ketika orang salah mempelajari jadi ekstrim. Padahal banyak orang Islam yang lain yang enggak kan? Berarti yang salah bukan Islamnya kan? Orangnya kan? Nah, ada persepsi yang ingin dibangun bahwa nih Islamnya salah. Jadi ketika orang menilai Islam ya agama yang salah gitu. Ya? Atau dia ingin mengacaukan ajaran-ajaran dalam Islam sehingga mengkotak-kotakan Islam yang sebetulnya hanya satu. Ya kan? Nanti dibikin nih kalau menjadi Islam moderat kayak gini, ini kayak gini. Padahal dari dulu Islam satu. Ya kan? Apa ada di zamannya Nabi misalnya pada zaman Abu Bakar Islamnya ini, Islam B kan enggak ada, Islam satu aja kan? Ya, orang-orang aneh ada, orang yang salah memahami itu ada. Orang yang belajarnya nggak benar, orang yang asal benar sendiri, ada yang seperti itu. Sehingga menjadi ekstrim. Ya, itu bukan hanya di dalam satu ajaran agama. Kalian masuk kampus juga pas semua orang yang benar. Ya, saya tanya begini, kalau ada orang korupsi, coba lihat, alumni mana tuh? Ya, kampusnya nggak yang salah. Si Joni dari kampus A misalnya, dia ya, misalnya diajak korupsi sama temennya, misalnya kan apa disalahin kampusnya? Kan enggak. Nggak pernah saya misalnya ngelihat ada KPK ngumumkan, ini adalah koruptor dari kampus A. Pernah nggak begitu? Hah? Nah, sekarang kalian mesti jeli itu. Kenapa kalau ada terorisme selalu Islam yang dibawanya? Islam. Pernah nggak kalian dengar teroris dari agama lain? Nggak pernah ada kan? Coba lihat. Nah, itu kalian harus belajar sampai ke situ, memahami ini apa maksudnya. Nah, ISIS misalnya, ISIS kan Islam juga yang dibawanya. Kenapa Islam yang dibawa ke situ? Untuk mengesankan ini loh, ada propaganda besar. Propaganda itu cara merubah cara berpikir. Sehingga orang-orang itu ada Islamfobia namanya, ketakutan terhadap Islam. Cara berpikirnya udah salah. Ya, kenapa sebelum kejadian bom-bom ini dan sebagainya kan dari dulu Islam gitu-gitu aja kan? Dulu nggak ada begini, ya kan? Setelah 11 September kan banyak kayak gini kan? Nah, itu dibaca, dipahami, belajar seperti itu. Sehingga kita bisa menyesuaikan dan menerangkan kepada masyarakat bahwa Islam nggak seperti itu dengan akhlak. Kan? Bukan hanya dengan kata-kata, perang pemikiran dengan pemikiran lagi. Kita buktikan lewat akhlak kita, ya, lewat tampilan kemuliaan, lewat kampanye-kampanye kebaikan. Nanti itu mundur sendiri. Jadi ada teorinya begini, kalau kiranya peci itu nggak masuk ke kepala, jangan kepalanya dipotong. Pecinya sesuaikan. Jadi kalau orang yang salah, jangan kepalanya yang dipotong gitu, jangan Islamnya, ya, orangnya perbaiki. Ya, kembalikan kepada keadaan. Kadang-kadang sekarang ini cara berpikir orang tuh beda-beda. Ya, misalnya kalau jenggotan, oh teroris nih. Ya, celana cingkrang teroris nih. Padahal yang ledakin dulu di Sarinah itu, wih, pakai celana jin tuh. Pakai celana jin, sepatu kets, kan pakai topi. Kenapa nggak ada sekarang yang pakai topi teroris? Nah, itu kan. Nah, itu harus penting kalian. Pakai jubah ke Arab-Araban, kadrun misalnya kan. Pangeran Diponegoro pakai jubah. Itu bukan pangeran Arab, pahlawan nasional itu. Ya kan? Nah, itu yang seperti itu tuh, hal-hal demikian ya. Jadi kita jangan ikut-ikutan nyela-nyela istilah-istilah, tapi kita menjelaskan dengan logika yang benar. Ya, sekali lagi dengan logika yang benar. Dan jangan ada satu dalam jiwa kita perasaan membenci, perasaan misalnya ingin menyakiti orang, nggak perlu. Kita bersih aja. Ini menerangkan kepada orang bahwa logika itu tidak benar. Ya, di logika jawab dengan logika lagi. Nanti kalau kalian rajin ibadah, rajin baca Quran benar, itu dengan sendirinya nanti ada dalam benak kita itu. Ya, Islamic worldview namanya, cara pandang keislaman yang benar, dan kerangka itu Allah berikan karena di Al-Qur'an itu penuh dengan jalan berpikir yang lurus. Ya, inna hadza siratan wa anna hadza siratim mustaqimah fattabi'uhu wa la tattabi'us subula. Jadi kalau kita mengikuti cara pandang Al-Qur'an pasti benar, logikanya akan mudah dijawab yang kayak gitu tuh. Ya, saya pernah ditanya dulu salah satu tokoh liberal gitu ya. Ustaz, itu kan yang sampai ya ke saya informasinya. Menunaikan salat itu fungsinya mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah, salat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Berarti kalau saya udah bisa mencegah perbuatan keji dan munkar, enggak usah salat lagi. Ayo, gimana tuh? Ya kan? Salat fungsinya buat apa? Mencegah perbuatan keji dan munkar. Inna salata tanha 'anil fahsya'i. Berarti kalau kita udah bisa mencegah perbuatan keji dan munkar, enggak melakukan keji dan munkar, berarti enggak salat lagi. Karena tujuan tercapai kan? Ya? Nah, jawaban tuh nggak usah panjang-panjang, sampaikan aja bro, gitu kan? Nah, gitu kan, bro brokoli, ini bro brokoli, ya katakan aja, ya kayak gini tuh, meninggalkan sholat tuh termasuk perbuatan mungkar, udah tinggalin, ya tinggalin aja, baca buku, kalau udah buka ngopi gitu, atau kalian minum teh, gitu, meninggalkan sholat itu termasuk perbuatan mungkar. Jadi selama dia meninggalkan sholat, dia masih mengerjakan perbuatan mungkar, selesai. قال حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام بن يوسف عن بني جريج قال أخبرني عطاء عن أبي صالح الزياتي أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله كل عمل بني آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يضحك فإن سبه فلا يرفث ولا يسخب فلا يرفث ولا يسخب فإن سبه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه وأخرجه Muslim nomor hadis 1151. Ada yang ditangkap gak dari sini? Ada kita udah pernah belajar ini belum? Nah, ini ada kemiripan. Coba kalian buka bab 2. Bab 2, as-siyamu kafaratun. Babun as-siyamu kafaratun. Ada enggak? Coba kalian kita baca ulang ini. Coba baca.
Ya, qala haddatsana Abdullah bin Maslamah an Malik an Abi Zinad an Al-A'raj an Abi Hurairah. Sama-sama kan Abi Hurairah ya sananya. Baik, radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-siyamu junnatun fala yarfuth wala yajhal wa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni sha'imun marrataini. Kan? Walladhi nafsi biyadihi la khulufu fami as-sa'imi atyabu 'inda Allah ta'ala min rihil miski yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli as-siyamu li wa ana ajzi bihi wal hasanatu bi asyri amsalha. Mirip kan dengan tadi? Nah, mirip kan? Nah, sedangkan di sini pembahasannya tentang apa? Babun ya. Apa? Fadlis shaum. Ya, bukannya as-shaum kafarah. Bab 2 itu bab fadlis shaum. Tadi saya sebut as-shaum kafarah. Fadlis shaum, keutamaan puasa. Nah, gini. Ada 3 hal di sini yang harus kita pelajari dulu. 1, ya, Al-Imam Al-Bukhari itu orangnya faqih. Tahu hukum-hukum ya dalam agama sehingga nalarnya cepat menangkap dalam satu keterangan ini ada berapa kasus gitu. Ya, kadang-kadang dalam satu hadis bicara beberapa kasus. Ya, jadi kasusnya oleh beliau itu diperinci. Ya, misal di hadis ini, oh ini mengandung keutamaan puasa. Ada kan? 1. Oh ini mengandung tips dari Nabi supaya menghindari provokasi, ada gitu kan? Oh ini mengandung lipatan pahala, ya penggandaan pahala, ada. Maka dari sini beliau membuat sebuah bab, ya supaya lebih mudah untuk mencernanya. Ya kadang-kadang kalau kita satukan semuanya, kita kan nggak nangkap ini kemana maksudnya. Ya? Jadi kalau kita bikin subbab sendiri, ya bikin topiknya sendiri, misal bagaimana supaya saat puasa nggak diprovokasi orang, caranya bagaimana gitu kan? Dah. Nah kemudian bagaimana mendapatkan keutamaan puasa yang khusus, bagaimana dapat pelipat gandaan pahala. Yang dipelajari hadisnya sama aja. Ya, tapi ini menunjukkan pada keutamaan-keutamaan tertentu. Makanya seringkali kemudian orang mengatakan ada pengulangan di Al-Bukhari. Bukan pengulangan. Kalau di dalam bahasa Arab itu taksis li ma'nan jadid. Mendatangkan sesuatu dengan pemaknaan yang baru. Dan ini gaya bahasa Al-Quran. Coba kalian, pernah dengar nggak yang ayat ini di Al-Baqarah dulu lah. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Disebutkan berapa kali? 2 kali. Satu ayat berapa? 47. Yang kedua? 122. Kan sama tuh. Diulang nggak? Bukan pengulangan, nggak ada pengulangan. Kalau diulang belum jelas. Dan Maha Suci Allah menyampaikan sesuatu yang nggak jelas. Jangan salah, di ilmu tafsir nggak ada pengulangan Al-Quran. Nggak ada pengulangan dalam Al-Quran. Laisa bitikrarin wa innama ta'sis li ma'nan jadid. Ya, jadi kelihatan kalimatnya kayak sama, padahal maknanya beda. Jadi bukan pengulangan di situ, ada penekanan. Ya, saya katakan begini di bahasa Indonesia misalnya. Ya, saya melihat ular itu bisa mengeluarkan bisa yang sangat berbahaya. Bisa 1 dengan kedua sama nggak? Saya melihat ular itu bisa mengeluarkan bisa. Tuh, pepeo. Anda mengulang kata bisa, ya kan nggak? Bukan begitu. Itu ada makna yang berbeda antara 1 dengan kedua. Dan di Al-Quran dahsyat. Coba, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Berapa banyak tuh disebutkan? Ya kan? Itu 1 kedua beda semua maknanya. Jangan dikira terjemahan sama kalian artikan sama, lantas jadi bosan membacanya. Tidak. 1 kedua tuh lain. Bahkan kalau kita baca Qurannya benar, itu rasanya tuh enak. Ada irama yang beda gitu dalam diri kita ketika membaca itu. 1, kedua, fabi ayyi ala pertama dengan kedua, ketiga, keempat lain. Ya. Nah, jadi ini yang dimaksud taksis di makna jadid. Nah, Imam Al-Bukhari meneladani itu. Ya, maka beliau kemudian tempatkan, tapi di sini cerdasnya dan kuatnya hafalan Imam Al-Bukhari, beliau tempatkan kemudian hadis-hadis berikutnya dengan riwayat yang berbeda kadang-kadang. Ya, sekarang kita lihat ya. Riwayat rawinya ya, yang kita ambil rawinya dulu. Ya, sekarang kita lihat nih. Tadi kan ujung rawinya yang mendapat hadis dari Nabi kan Abu Hurairah kan? Nah, sekarang yang ke-9 dulu coba lihat tadi bab 9. Babun hal yaqulu inni shaimun, ya kan? Idza syutima. Coba lihat kita urutkan ke belakang ya. Teman-teman bisa mengikuti aja ya. Nanti kalau di Mira insyaallah nanti dibagikan, ini akan di-scan. Kemudian teman-teman belajar lebih detail lagi. Ini kita menggali sejenak saja. Bismillah. Ini kan di sini Abu Hurairah nih menerima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kan? Coba urut ke belakang. Abu Hurairah menerima dari siapa? Abi Salih Zayyad kan? Beliau menerima dari siapa? Atta, ya kan? Kemudian Atta menerima dari siapa? Ibnu Jurayj menerima dari siapa? Yusuf. Hisham bin Yusuf. Menerima dari siapa? Ibrahim bin Musa. Baru Al-Bukhari kan? Sekarang kalian bandingkan. Dari rawi paling akhir aja dulu. Abu Hurairah. Ini kan di sini Abi Salih Az-Zayyad kan? Sekarang ambil ke bab 2. Nomor hadis 994. Abu Hurairah juga kan? Baik, sebelum Abu Hurairah siapa? Araj. Sama enggak? Beda kan? Ya. Sebelum Araj siapa? Abi Zinad. Sebelum Abi Zinad siapa? Malik. Sebelum Malik siapa? Abdullah bin Maslamah. Udah beda rawinya. Semua rawi sampai ke Abu Hurairah. Ini kan? Nah, ini menunjukkan bagaimana hafalan beliau itu luar biasa. Jadi semua hadis terkait itu siapa aja dapat dari siapa diurutkan sanadnya satu-satu. Kan? Sampai bisa menyambungkan. Ini rawinya bukan yang ini, rawinya yang lain. Ini rawinya pada matan yang ini. Ini matan yang ini, rawinya si ini, ya. Waktu ke Irak itu kan begitu. Waktu beliau diuji kan sama 10 syekh, masing-masing syekh menyampaikan 10 hadis, diacak semua sanadnya, diacak matannya. Dibalikin lagi. Ya, kalau kita mungkin acak-acakan balikin kan udah acak diacak-acak lagi gitu kan. Kayak main Lego diputar-putar enggak nyambung-nyambung kan. Nah, tapi ini tidak diurutkan awal sampai akhir dan ini sempurna. Ya. Dan nanti kita akan temukan ternyata nanti di bab yang ke-9 itu asal hadisnya originalnya dari situ yang hadis kutsinya. Hadis kutsinya. Kemudian ketika didengar kemudian oleh rawinya Abdullah bin Maslamah sampai ke Abu Hurairah yang selanjutnya ke Araj itu yang bab yang kedua hadis nomor 1894 itu. Nah, itu kan disampaikan lagi oleh Nabi. Boleh jadi kan terima disampaikan lewat kesempatan yang lain kan. Orang lain lagi yang hadir atau Abu Hurairah sama juga disampaikan lagi kemudian dengan bahasanya, dengan pemaknaannya. Bisa jadi yang aslinya itu yang bab yang ke-9.
Ya kan? Kemudian ditanya lagi ketika al-a'raj nanya, ya kan? Nah, maka disampaikan dengan bahasanya karena hadis boleh diriwayatkan dengan makna. Itu beda dengan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an harus lafaz dan maknanya. Ketika qala Allah Ta'ala, Al-Qur'an harus sama. Ya kan? Makanya dari zaman Nabi sampai sekarang nggak ada yang berubah. Alif lam mim, alam tara, sama-sama alam bacanya beda. Ya kan? Nah, jadi sama-sama alam bacaannya bisa beda. Karena itu saya ingin tekankan bahwa teman-teman sekalian, penting bagi kita untuk mengamati hal-hal demikian tuh. Tapi kalau hadis bisa beda, lafaznya, maknanya sama. Jelas ya? Maknanya sama. Jadi kalau saya mau nyampaikan lagi, boleh dengan bahasa saya, bahkan dengan bahasa Indonesia misalnya, yang penting maknanya dipahami. Tapi jangan keluar dari riwayat ini. Jelas ya? Ya bisa jadi misalnya beda nomor, beda ini, beda itu, tapi intinya sama gitu ke situ. Itu boleh kalau hadis. Jelas ya? Tapi kalau kita mengambil bahasanya ke Nabi lebih bagus karena di situ ada fasohah. Ya, di balaghah itu ada fasohah, ada kefasihan bahasa. Kefasihan itu menunjuk nanti makna-makna yang banyak di ilmu ma'ani. Ya, di ilmu ma'ani. Nanti suatu waktu belajar insyaallah. Harus belajar kalian ilmu alat, terus belajar. Ya, nahwu belajar dengan sempurna itu kan, saraf belajar lagi sampai ke 12 tasrifnya, turunannya, maknanya. Kemudian ada balaghah ya, ma'ani, bayan, badi', kalian belajar ilmu arud nanti. Orang cukup sampai balaghah, arud mesti tahu kalian 16 bahr. Ya, tawil, rajas, madid, tawilun lahudunal bakhuri fadailu, fa'ilun mafa'ilun, fa'ilun mafa'ilun, rajas mustaf'ilun, mustaf'ilun, sautus safiril bulbuli, hayyaja qalbit tamiri, al-ma'u wa zahru ma'a ma zahril hadhul muqali, fa anta yasridi wa sajidi wa mawladi, fakam taymuni ghazailun uqayqali, qataftuhu madwatin wa fi'li hadha ar-rajuli, faqala la faqad wa muharwili, wal walad wali wali faqultu la tuwalbilu, wa bayyinu lu'ali, qala tawhina kadza kadhul muqali, kahatan kakailali tabtabuli. Coba ulangi. Nah, itu nanti rumus ini bisa digunakan untuk menghafal, jangan salah. Ya, nazam itu bisa digunakan untuk hafalan. Makanya alfiyah itu dari rumus rajas yang tadi, mustafilun rajas muzdawaj namanya. Mustafilun itu kalamuna lafdhun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu wa kalimatun biha kalamun kan ya ambil jarni wat tanwini wan nida wa al wa musnadin lismi tamyizun hasal bi tafa'ati atat wa ya if'ali wa nunik balanna fi'lun anjali nah, gitu cara belajarnya. Nanti itu bisa kita bikin. Ya, nanti dari nazam tadi kita bahkan bisa mengingat suasana, menerangkan apa. Makanya orang Arab itu menuangkan sejarah mereka lewat syair. Ya, Omar itu paling sering meliti. Ya, kalau ada syair-syair orang Arab itu diteliti karena itu kehidupan mereka dulu. Kalau kita pengen tahu dari situ. Ya, Imre al-Qais misalnya kan lagi ngapain jam segitu? Ya, di hari itu sore ada di mana? Dia sedang ngapain? Ada di syairnya. Paham ya? Nah, ini kita kesini lagi. Bismillah. Nah, jadi di sini teman-teman sekalian kita kembali ke yang aslinya dulu, bab yang ke-9 itu kan. Ini yang aslinya. Jadi yang redaksi langsung yang Nabi sampaikan yang dari firman Allah Subhanahu wa taala kemudian diriwayatkan dengan makna dari yang sebelumnya telah kita pelajari. Satu kesatuan. Hanya yang ingin ditekankan oleh Al-Imam Al-Bukhari adalah satu aspek yang penting. Apa di bab 9 ini? Menjaga diri dari provokasi. Ya, biasanya kan orang kalau disebutkan keutamaan larut kan semangat kan? Tapi lupa. Lupa. Kenapa? Bahwa ada tantangan dalam pengerjaan segala hal itu. Sama penting dengan begini, pengen ke surga? Pengen disebutkan semua keindahan surga begini kan? Tapi nggak pernah belajar durinya. Lubangnya di mana, nerakanya di mana nggak pernah belajar. Kalian pengen pergi nih sekarang ke Bandung, pengen berangkat saya ke Bandung ya, tapi nggak pernah tahu mana jalan yang cepat, mana jalan yang rusak dan sebagainya. Berangkat jadi tiba-tiba ban kempes, bahaya kan? Nah, itu sahabat yang rajin menggali hal-hal yang paradoks itu yang berlawanan, yang anti, ya kan? Nah, itu namanya Hudzaifah bin Al-Yamani, sahabat Hudzaifah bin Al-Yamani. Wah, itu intelijen Nabi, orang cerdas luar biasa dan sebagainya lah. Jadi kalau orang tanya surga, beliau tanya neraka. Orang tanya nikmat kubur, beliau tanya siksa kubur gitu. Nah, ini di sini Imam Al-Bukhari ingin menampilkan kalau bab yang kedua tentang fadlus shaum itu keutamaan puasa. Orang kan senang kan? Pengen puasa supaya dapat ini, dapat itu dan sebagainya. Tapi nggak semua bisa dapat itu kalau dia nggak tahu jalan puasa yang benar. Ternyata di dalamnya misalnya ada ujian, ya ada provokasi, berita-berita yang nggak betul, ada celaan-celaan, kan? Ini taklim juga begini nih. Kadang-kadang teman-teman ikut menyimak ya, terus sibuk dengan komen. Di situ udah mulai masuk tuh buzzer yubaziru tabdziran. Buzzer itu kan yang sia-sia, kan ada tasrifnya, ya kan? Kalian tahu kan tasrifnya? Badzara yubadziru tabdziran fahuwa buzzer. Bahwa mubadzir wa dzaka buzzer gitu. Jadi buzzer itu perbuatan yang sia-sia tasrifnya ya. Teman-teman hafalin ya. Kalau ada buzzer itu perbuatan sia-sia ya, badzara yubadziru tabdziran fahuwa mubadzir wa dzaka buzzer. Sesuatu yang sia-sia. Dan yang sia-sia itu kesenangan setan. Makanya di Quran innal mubadzirina kanu ikhwanash syayatin. Di surat apa itu? Al-Isra. Innal mubadzirina kanu ikhwanash syayatin. Jadi para badar itu tafsir milenial ya. Tafsir milenial ya. Kalau tafsirkan innal mubadzirina orang-orang yang sia-sia menyia-nyiakan sesuatu, berlebih-lebihan disia-siakan, makan sisanya sia-siakan. Kan membuang kalimat yang sia-sia, nulis yang sia-sia enggak ada maknanya, itu badar semua. Tabdirnya sekarang diartikan dengan apa? Badar. Innal mubadzirina, sungguh para badar itu ikhwanash syayatin. Ya, saat dia berlaku itu jadi teman-temannya siapa? Setan. Bukan jangan jadi bazar ya. Ya, jadi sia-sia, awas hati-hatinya, itu tafsir milenial. Kita hindari ya, hindari. Teman-teman juga seperti itu. Nah, ini apalagi hari puasa. Karena ada bab tentang qauluz zur. Ya, kata-kata yang dusta, kata-kata yang enggak benar, kata-kata yang enggak penting ya dan sebagainya, itu qauluz zur. Nah, yang hadis yang kemarin yang saya bahas ya, kalian belum ada bab yang ke-8. Tentang bab malam yada qauluz zur, apa namanya? Wal amal bihi fi shaum, yaitu bab yang ke-8. Nanti Allah enggak perlu dengan puasanya. Oh, nanti udah
Jadi ada ini, awas yang ada potongan video utuh ya tampilkan gini. Tapi apa-apa, sampaikannya dari Ustaz Adi gitu kan, tasrif badr dalam dalam bahasa Arab. Badara yubadziru tabdziran fahuwa mubadzir wa dzaka badr. Baik, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sungguh para badr itu. Baik, bismillah ya. Qala haddatsana Ibrahim bin Musa akhbarana Hisham bin Yusuf an Ibn Jurayj qala akhbarani Atha an Abi Salih Az-Ziyat annahu sami'a Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini langsung qala Allah azza wa jalla. Ya sudah qala Allah azza wa jalla dalam hadis disebut hadis apa? Qudsi. Dinisbatkan kepada sifat Allah Al-Qudus. Ya, Al-Qudus yang berarti apa? Suci. Ya, ada suci dari segala yang kotor, segala yang salah, segala yang buruk dan sebagainya. Artinya apa? Ya, informasi ini akan menyampaikan segala hal jalan-jalan menuju kebaikan, kesucian, terhindar dari yang buruk-buruk dan sebagainya. Ya kan? Sekaligus untuk membedakan dengan tingkatan hadis biasa. Ya. Karena hadis ini maknanya langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilhamkan kepada Nabi, kemudian Nabi menyampaikan dengan lafadznya. Jelas ya? Jadi lafadznya dari siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian maknanya dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau lafadz dan maknanya dari Allah itu Al-Qur'an namanya. Ya, itu apa? Al-Quran. Dan beribadah dalam membacanya. Kalau hadis tidak beribadah, mengamalkan, belajar beribadah. Tapi bacanya sendiri nggak dihitung pahala setiap hurufnya. Tapi kalau kita dalam konteks belajar dihitung pahala. Sekali belajar 10. Ya, Quran surah 6 ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu aslam salih. Kalau Quran setiap hurufnya. Ya, makanya kalau baca hadis kalian nggak usah pakai tajwid. Ya, misalnya haddatsana Ibrahim bin Musa akhbarana, enggak usah. Ya biasa aja. Haddatsana qala kita. Tapi kalau Al-Quran harus pakai tajwid, ya. Wa idzibtala Ibrahim rabbuh, ya, dan seterusnya. Baik, ya, qala Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, kullu amali ibni adam lahu illa as-siyam. Ya, semua pekerjaan, aktivitas, amalan anak cucu Adam, ya kan? Lahu itu berlaku untuknya. Illa as-siyam, kecuali as-siyam tuh, ya. Kan saya katakan di awal waktu kita membahas pengertian saum dan siam kan? Baik ya. Jadi di sini tegas sekali Allah menegaskan menggunakan kalimat siam, bukan saum. Walaupun yang ada di kitab saum, karena kitab saum mencakup semua tentang menahan, ya kan? Masih ingat ya? Tapi kalau kita bicara tentang siam, yaitu puasa dengan ketentuan, dengan syaratnya yang kita ikuti, bukan puasa biasa, bukan cuma nahan biasa, tapi semua hal terkait dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di Al-Qur'an semua praktek puasa yang punya ketentuan menggunakan kata siam. Disebutkan berapa kali? 9 kali dalam Al-Qur'an. Kalau saum berapa kali? 1 kali. Jadi kalau saum sekali, siam 9 kali. Jadi di sini teman-teman sekalian, ini fa innahu li, teruskan dulu, wa ana ajzi bihi. Aku yang secara personal menilai dan memberikan pahalanya. Ya? Maka puasa yang ditunaikan untukku itu, aku yang menilainya dan memberikan pahalanya. Ya, jadi kalau amalan kita biasanya itu dituliskan malaikat, ya, dituliskan malaikat. Ada malaikat raqib dan malaikat atid, ya. Di surat Qaf, ya, siapa yang hafal? Raqibun, baik, ya. Wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ada raqib, ada atid, itu mencatat amalan. Ya, kalau baik dicatat dengan kebaikan, kalau buruk dicela, dicatat dengan keburukan. Atada itu kan mencela, atid itu mencela. Jadi dia tuliskan tapi nyela. Kenapa sih kamu kerjain? Ya kalau bisa hapus itu kan dengan minta taubat. Makanya kalau kita berbuat salah, hati kita itu menentang. Kan di jiwa kita itu ada malaikat membisikin. Ya, di jiwa takwa kita. Di Quran surah 91 ayat 7 sampai 10. Masih ingat? Wa nafsi wa ma falhamha taqwa. Jadi di jiwa takwa itu malaikat bisikin. Di jiwa fujur, nama lainnya nafsu, itu setan bisikin. Makanya takwa dengan nafsu itu berlawanan. Kalau kita pengen meningkatkan takwa harus bisa nahan nafsu. Makanya nafsu itu ditahan lewat puasa supaya takwa meningkat. La'allakum tattaqun. Nah, takwa itu disebutkan setidaknya 115 kali dalam Al-Qur'an dengan derivasinya. Nafsu 115 kali. Yang bisikin takwa itu malaikat. Malaikat disebutkan 88 kali dalam Al-Qur'an. Yang bisikin nafsu setan disebutkan 88 kali. Itu sama persis. Jadi makanya ketika kita membuat sebuah hal yang baik, itu didorong kan di hati kita. Ya Allahu akbar, adzan cepat, adzan siap-siap, pernah begitu? Nah, itu malaikat. Nah, begitu kemudian selesai adzan, setan bicara, baru adzan belum qomat, ya kan? Tapi begitu kita sedikit tertinggal, ya kan? Atau kita mau mengabaikan, kan ada celaan di jiwa kita kan? Nanti aja sholatnya. Kan hati kita berkata jangan begitu, jangan ditinggalkan. Nah, itu malaikat mencela. Kalau kita sengaja tidak sholat, dituliskan, tapi ada bersalah dalam diri kita, itu kita menyalahkan diri sendiri, itu lawamah itu. Ya, ada di surat Al-Qiyamah, la uqsimu biyawmil wa la uqsimu bin nafsil. Nanti di hari kiamat mulai kita mencela diri kita sendiri. Kenapa saya dulu begitu, ya kan? Nah, di dunia itu ditampakkan lewat malaikat tadi, malaikat atid menulis nih kejelekannya, cuman membisikkan ke kita, kenapa kamu kerjakan itu kan? Dicela, itu jelek gitu. Perbaiki. Makanya di hati kita sering kita setelah berbuat salah itu kan ada begitu ya. Nah, pengen kita perbaiki lagi. Kalau perbaiki dihapus lagi sama malaikat. Itu amalan biasa. Tapi puasa siam yang mengikuti ketentuan Allah, bukan puasa biasa. Jadi bukan sekedar tahan lapar, tahan haus, itu kan? Kemudian dari subuh nunggu buka, baru sahur udah tanya jam berapa buka, baru buka tanya jam berapa sahur gitu kan. Jadi puasanya seperti itu, ya. Nah, ini puasa-puasa yang hanya sekedar tahan lapar, tahan haus saja, bukan yang begitu. Nah, kalau puasa yang begitu ya itu terabaikan, ya. Apalagi puasa sambil diisi dengan maksiat. Ya, itu itu yang tidak tepat ya. Tapi kalau kita kembali kepada ketentuan Allah, di sini menyebutkan kata asyam.
Bahkan di ayatnya juga begitu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Jadi puasanya, kalau kita puasanya ingin dinilai oleh Allah, Allah melihat. Kalau Allah melihat itu sudah, artinya Allah udah pasti melihat semua amalan hambanya, tapi memperhatikan dalam konteks ini ya. Kalau kita ingin diperhatikan oleh Allah, dapat perhatian dari Allah, ikuti ketentuannya. Kalau sudah dapat perhatian, doa dikabulkan, dosa diampuni dan sebagainya. Makanya itu kebesaran-kebesaran yang kita bisa dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Maka di sini ada kesan kepada kita menyampaikan bahwa kalau puasa kita ingin dinilai oleh Allah, ya kan? Ingat ya, ini ilmu belum tentu dapat nih. Ya, pemaknaan seperti ini. Karena terjemahan biasanya mengatakan ya, semua pekerjaan, semua amal anak Adam itu untuk dia gitu kan. Illa siyam, kecuali puasa, karena puasa itu untukku, kan terjemahan selalu begitu kan. Dan aku yang memberikan balasannya. Lebih dalam daripada itu sebetulnya adalah puasa itu Allah yang nilai. Li di sini puasa itu Allah yang nilai. Kita niatkan karena Allah dengan kata asyam. Asyam di sini mengikuti ketentuan Allah. Ya kan? Sebab begini, kalau orang puasa itu kan antara dirinya dengan Allah. Ya, antara dirinya dengan Allah. Dia bisa aja masuk kamar, bisa makan. Kenapa dia nggak lakukan? Coba. Minimal kan awalnya takut batal puasa kan? Ya kan? Tapi lebih daripada itu, orang yang benar puasanya takut Allah melihat kok. Jelas ya? Karena itu disebut asyamuli. Tapi lebih pemaknaan daripada itu, Allah yang menilai. Jadi untuk khusus puasa, kalau benar ditunaikan, Allah memberikan penilaian. Dan orang itu, orang yang puasa, saya, Anda, kita merasakan. Semua kita kerjakan karena Allah. Nah kalau sudah begitu puasanya, wa ana ajzibihi. Dan Allah akan memberikan langsung pahalanya berdasar ukuran keikhlasannya. Itu. Jadi kalau sudah Allah yang memberikan, rahasia ini. Ya, Allah bisa perintahkan malaikat. Tiba-tiba Ihsan puasa, catat. Yang harusnya 10.000, kan? Afaf 1.000, ya. Ustaz Taufik 10.000, ya kan? Kita nggak bisa protes. Kok ya Allah Ustaz Taufik 10.000, kan? Ustaz Taufik koordinator, nggak bisa, nggak bisa, kita nggak tahu kan? Fasilitator kan dapat juga ya. Hadisnya apa? Hah? Masih ingat nggak? Hadisnya apa? Ayo, hah? Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan falahu ajruha mithla ajri fa'iliha min ghairi an yanqusa min ajriha syai', atau man dalla ala khairin falahu ajru mithla ajri fa'ilihi min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'. Jadi fasilitator kebaikan itu dapat bagian dari yang mengerjakan. Kan? Tapi kan kalian gak akan tahu yang lain-lain. Tapi ternyata kita berusaha infak, misalnya sehari 100.000 ya, dapat pahala alhamdulillah 1.000 kali lipat. Ternyata si Joni misalnya 1.000.000 kali lipat, padahal cuma 1.000. Ya, wah ternyata 1.000 itu dia dihasilkan dengan keringat dia. Dia nyari dulu. Nah sekarang ini ada peserta karantina. Kita tadi terima laporan pagi-pagi, masya Allah kalian harus betul-betul nih berlomba dalam kebaikan ya. Ini hari ke-14 kan? Dia 18 juz. Hari ke-14, 18 dulu juga ada peserta kita, 14 hari sudah 30 juz. Ada dulu ya waktu kita masa-masa offline di luar pandemi. Tapi yang ini istimewanya, ini karantina virtual, dia sambil jualan. Dagang, jualan gini. Tapi dia konsisten, waktu menghafal dia menghafal. Setoran dia setoran. Itu dapat 18 juz, Allah kasih 18 juz dalam 14 hari. Nah, itu luar biasa gitu ya. Nah, kita mesti belajar pada orang-orang seperti itu. Kita nggak tahu gitu ya. Kadang-kadang dengan keringat sendiri, terus dapat cuma 2.000, 1.000 dipakai infak. Ya, nanti ada kisah di antara putra Harun ar-Rasyid. Kalian belajarlah dari orang-orang soleh. Kita itu punya lengkap semua, bukan fiksi. Ya, Anda mau cari apapun di Islam lengkap semua. Tokoh-tokoh dulu inspirasi banyak, yang ilmuwan, yang ahli ini, ahli militer. Wah, hebat-hebat lah semuanya, yang di militer, diplomat, birokrat. Wah, semua ada contohnya. Yang dahsyat-dahsyat itu. Jadi kita nggak ngarang-ngarang, nggak ada di Islam. Batman misalnya kan, apalagi siapa temannya Robin, musuhnya nanti ada siapa, Joker, siapa lagi sih? Ya, atau misalnya Satya Baja Hitam, Ex-Robo, Ex-Bio, Kotaro Minami, Tendangan Maut, ya, apa belalang tempur gitu. Saya hafal, tahu saya, ya, tapi saya nggak terlalu inilah. Nonton yang kayak gitu kan, cuman saya tahu ya, karena dalam dunia kita mengajar kan mesti ada, tahu ya, siapa lagi misalnya Songgoku, Songgohan, ya siapa lagi, saya tahu yang nulisnya itu Susuke Watanabe, kalian belum tentu tahu tuh. Yang mau tanya Manchester City menang, saya tahu tuh ya, 1-0 lawan Tottenham Hotspur, nah saya tahu gitu. Liga Super Eropa dibatalin ya saya tahu, kalian belum tentu tahu tuh ya. Nah, jadi di kita ada semua, bukan fiktif kita. Superman nggak ada apa-apa, kita mah real ya. Mau coba panglima terhebat siapa? Khalid bin Walid ada, ya Ali bin Abi Thalib dahsyat, siapa lagi misalnya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ada. Ya, semua bukan fiksi, ada semua. Nah Barat itu karena nggak punya yang begitu, makanya ngarang-ngarang gitu. Yang harus kita ikutin, kita ikutin. Ya kalian pulang dari sini beli baju Batman, ngapain? Nggak ada kerjaan. Mendingan buka, makanya kalian belajar di kitab-kitab tuh, gali lagi, belajar lagi. Jangan ninggalin kitab-kitab ulama-ulama dulu itu, karyanya lengkap. Ya, akhbar misalnya Adkiya, ya informasi seputar orang-orang pintar sejagat. Itu dari zaman dulu udah ada ditulis. Ya sebelum Michael Hart itu menuliskan 100 orang berpengaruh sedunia, itu udah ada sebelumnya, ngikutin aja itu, udah ada. Bahkan yang paling dahsyat sampai ke hewan terpintar sampai hewan yang paling kurang pintar. Ada akhbarul ahmaq. Informasi seputar yang terbodoh sepanjang zaman, ada juga dibikin tuh. Ya, ada kitabul hayawan, ada al-hayawan, karya Jahid itu ada tentang bab hewan-hewan, ada klasifikasi tumbuhan, lengkap lah. Gitu, cuman jarang ngaji aja. Begitu ngelihat Arab yang baru dibacain sedikit, padahal kita bicara tentang kitab hewan, bacain amin. Enggak ada hubungannya. Harus pintar kalian, harus pintar, lebih pintar daripada saya. Kalian harus belajar yang betul. Nggak cukup dengan amin. Kalian berusaha belajar yang betul. Ya. Wasiyam teruskan wa ana ajzi bihi. Nah, ini kalau Allah sudah berkehendak, maka lipatan pahalanya kita nggak tahu. Makanya di sini puasa itu, teman-teman sekalian, pentingnya untuk kita ketahui adalah hubungan kita dengan Allah. Makanya jaga jangan sampai pahala berkurang. Jelas ya? Jaga jangan sampai pahala berkurang. Untuk menjaga itu Allah kasih aturan. Nah, kita harus tahu aturannya apa gitu.
Nah, maka teruskan. Wasyamu junnatun. Saya sudah terangkan, ya kan? Dan puasa yang benar itu akan menjadikan kalian punya perisai. Terjaga dari keburukan. Sudah saya terangkan. Jadi teman-teman mohon izin ya bagi yang bergabung di sini. Ini asyamu junnatun ini sudah saya terangkan di bab yang kedua pada masa itu. Tolong kembali balik. Saya terangkan tentang junnah, perisai yang tak tampak. Intinya, junnah itu perisai yang mencegah kita dari perbuatan maksiat. Ya, jadi ikuti aturan Allah, jangan terpancing bermaksiat selama puasa. Kalau ingin pahala dilipat gandakan oleh Allah. Gitu, paham? Cara memahami ya? Ngerti kan? Nah, jadi kalau kita teruskan, puasa semua amalan anak cucu Adam itu bagi dirinya sendiri, ya kan? Artinya dicatat oleh malaikat kembali kepada dia kecuali puasa yang ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala mengikuti aturannya, fa innahu li, maka itu adalah khusus untukku, maksudnya Allah yang menilai, wa ana ajzi bihi, dan Allah memberikan pahalanya. Wasyamu junnatun, dan puasa yang tunaikan dengan benar itu akan menghasilkan perisai-perisai kebaikan, mencegah dari perbuatan maksiat. Nah, apa buktinya? Kalau kita sudah mendapatkan junnah dalam puasa dan mengikuti hukum Allah dan berpotensi dilipat gandakan pahalanya. Baca Quran biasa 10, tiba-tiba satu huruf 100. Huruf 1000 kan, itu luar biasa tuh. Ya, nah, wa idza kana yaumu shaumi ahadikum, dan jika kalian sedang menahan itu, sedang puasa itu. Nah, ini coba lihat tuh, asyam jadi saum di sini. Ya, kalau kita jeli tuh belajar bahasa Arabnya benar, makanya dulu saya ikut dulu manhaj para ulama. Saya itu cinta Quran. Senang Al-Quran dari dulu, dari kecil, dari ini. Tapi saya mulai, orang kan kalau senang Quran masuk jurusan Al-Quran. Saya masuk jurusan bahasa Arab. Tuh. Hah? Nyambung nggak? Hah? Nyambung nggak? Orang awam bilang nggak nyambung. Makanya orang-orang awam bilang, apa nih urusan bahasa Arab, bicara masalah ini, bahasa itu. Nah, itulah dia. Karena awam ya, awam itu kan nggak harus dimarahi. Awam itu dijelaskan. Kalau masih nggak jelas, ya nggak usah jelasin lagi. Ya nggak apa-apa gitu kan, tawakal pada Allah, jelaskan dengan hati yang lembut, dengan hati yang baik. Ya. Nah, para imam Syafi'i dulu, wah bahasa Arab itu terus didalami dan sebagainya. Untuk apa? Untuk memahami bahasa Quran. Sekarang gimana mau nafsirkan Quran kalau nggak ngerti bahasanya? Hah? Gimana mau paham hadis kalau nggak paham bahasanya? Bahasa itu dasar. Dasar pokok bahasa itu. Kalian nggak ngerti bahasa, nggak bisa menangkap informasi. Ya. Ya, jadi nggak bisa kita mempelajari Al-Quran dengan bahasa Tarsan. Ya, bahasa Tarsan, nanti makin kencang suaranya, nggak paham maksudnya gitu kan. Ya, makanya orang ceramah ada yang kencang suaranya tapi nggak dipahami maksudnya. Jelas ya. Nah, itu yang kayak gitu tuh. Nah, dulu makanya kita mengimbangi, jadi spesialisasi kita bahasa Arab, belajar sampai ke balaghahnya, terdalam lagi, sampai ke adabnya, sampai kemudian ke arudnya. Saat yang bersamaan kita pun dalami lagi tafsirnya. Saya dulu sampai ngajinya ke Syekh Tantawi, ya, Muhammad Tantawi, itu Syekh Al-Azhar. Waktu beliau masih hidup, saya masih di Tripolis, saya sampai ke Mesir. Bayangin tahun pertama, itu kan kebayang nggak? Belum saya ceritain. Jadi tahun pertama itu liburan, ya orang libur ada yang kemana, saya ke Mesir. Saya belajar tafsir. Jadi ngaji langsung di Madinatul Bu'uts, saya masuk Bu'uts, Madinatul Bu'uts di Al-Azhar di Kairo. Saya masuk ke Bu'uts, padahal itu masya Allah nggak semua orang bisa masuk gitu. Ya, bahkan belajar Al-Azhar sendiri nggak tinggal di Al-Azhar, di Bu'uts itu nggak bisa masuk. Ya, ada teman-teman adik kelas saya malah juga di Azhar nggak bisa masuk situ. Saya alhamdulillah bisa perkenankan masuk, belajar talaqi dengan Syekh Muhammad Tantawi. Ya, kemudian Muhammad Said Tantawi ke Alexandria, saya ikut juga. Nah, di situ sampai selesai, kemudian dikasih hadiah saya satu kitab Tafsir Wasit namanya. Ya, dapat hadiah pulang. Di situ juga saya dapat teman ahli hadis. Masya Allah, itu orang tantan kalau Afghanistan, Kazakhstan itu ahli hadis semua tuh. Makanya ini yang dari Bukhara nih. Bukhara kan Uzbekistan. Ya, Tirmizi juga sama. Dari Tirmizi itu kan di wilayah itu juga, seputaran itu. Itu teman saya namanya Hafid. Itu Hafid itu orang Afghanistan. Nah, itu hadisnya luar biasa, dalam kepala lah. Kan ada orang hafal di luar kepala, mesti di luar, dalam kepala tuh. Jadi dia bikin rumusan ilmu hadis sampai dia ngajar ke teman-teman Al-Azhar. Nah, saya dapat hadiah juga. Dapat hadiah apa? Hadiah bagan ilmu hadis, yang kalau kita tahu bagan itu hafal dari ilmu hadis. Nah, kita belajar. Jadi talaqi. Di Libya saya punya guru ilmu hadis punya. Ya, ilmu hadis. Ya, qiraat juga ada, ya, tarikh ada. Kita pelajari. Nah, tapi ada bagian-bagian tertentu secara formal kan kita ikut jurusan supaya paham. Tapi yang lain-lain kita kaji dengan talaqi. Talaqi datang belajar halaqah dan sebagainya. Itu yang menambah wawasan kita kemudian hari. Ya. Saya nanti kalian bisa ikuti lah ya. Dari 2 aliyah itu sudah belajar kurikulum di Madinah, ya, di Madinah Jamiah Islamiyah itu sudah belajar. Ya, ikut daurah tadribiyah, dulu masih Syekh Afifi. Ya, Syekh Afifi, kemudian ada siapa lagi itu Dr. Sultan dan sebagainya, itu rombongan itu. Ya, Dr. Faiz yang ngajar tafsir, Syekh Afifi ngajar akhlak, Dr. Sultan ngajar dakwah dulu. Kita pelajari buku-bukunya dan sebagainya. Nah, dan kuliah kita lihat kurikulum di Al-Azhar. Saya suka begitu. Jadi setiap mau datang kemana kita pelajari kurikulumnya. Kalian begitu. Mau ke kampus mana, apa pelajaran apa. Baca dulu semua pelajari sehingga ke sana bisa memperdalam. Ya, seperti itu caranya gitu. Nah, di sini kenapa yang pertama siam, kemudian selanjutnya saum. Ya, wa idza kana yaumu shaumi ahadikum. Dan jika kalian pada saat puasa itu, pada saat hari kalian menunaikan puasa itu mulai menahan. Nah, mulai menahan itu segala harus ditahan. Ya, yang sesuai aturan. Kalau siam kan tadi terkait dengan hukum syariatnya, dengan ketentuannya, aturan-aturannya. Saum menekankan penahanannya. Jelas ya? Makanya saum kan secara bahasa imsak, bermakna am, menahan dalam pengertian umum. Kan? Makanya ketika masuk kepada menunaikan aturan itu kembali ke kata saum untuk menunjukkan menahannya, imsaknya. Ya, tahan nih sesuai aturan dalam siam. Baik ya? Itu caranya memahaminya. Makanya kenapa kembali ke kata saum untuk menekankan makna menahannya. Kalau orang sudah punya perisai-perisai dari puasa itu, dia akan banyak menahan pada saat dia puasa itu. Apa yang dia tahan? Ya, ini fala yarfuth, berkata-kata yang kotor, gitu kan? Yang tidak pantas, yang jelek, gitu kan? Yang sia-sia. Tadi tabdzir, badzar yubadiru tabdziran fahuwa
badir wadaka bazir. Balik lagi ke situ. Ya, yarfus kata-kata kotor, hoax, jorok. Rafath itu lebih kepada yang jorok. Ya, walaupun semua yang kotor itu masuk kategori rafath. Kalau bohong itu zur. Ya, nanti ada qaul zur, syahadatuz zur gitu kan. Kalau rafath lebih kepada sesuatu yang kotor. Ya, kalau makanya kotoran hewan disebut farth. Fa ya. Apa di surat An-Nahl, Ihsan? Coba saya kasih clue-nya. Ada susu yang berada di tengah-tengah antara kotoran dan darah tapi tidak bercampur. Susu yang bersih murni. Innalakum. Terus nusqikum baini farthi wadamin labanan khalisan sayran lis syaribin. Tuh. Tahu enggak farth kan? Fa ra dengan ta kan? Fa ra dengan ta. Kotoran kan? Kotoran hewan disebut farthun. Ya, kotoran kata-kata manusia disebut rafathun. Tuh, pertukaran huruf di situ. Kalau kalian ngaji bahasa nanti, ya taklib, nanti ada kitab ini Al-Khasa'is namanya. Karangan Ibnu Jini. Bukan Jinni, tapi Jini. Kalau Jinni anak jin. Ibnu Jini. Jini. Ya, Jini Jini. Jini. Ya, Ibnu Jini namanya Al-Khasa'is. Nah, di Khasa'is itu nanti diajarin kita. Ternyata ada korelasi antara pertukaran huruf-huruf walaupun dalam kalimat yang sama. Misal tadi rafatha, sesuatu yang kotor kan, kata-kata kotor. Kita pindahin ro-nya ke tengah, fa-nya ke depanin. Fa-nya ke depanin. Farata, kotoran hewan, sama-sama kotor. Jadi segala yang kotor itu bolak-balik dari kata itu fa kotor semua ketemunya. Ya, itu nanti taklib ya, ditaklib dalam fikih lughah babnya, bukan di qalbul makanin yang sorof. Ya, kalau qalbul makanin sorof perubahan-perubahan tempat di situ ya. Ya, berubah misalnya kan ini kemana, tapi kalau di sini di fikih lughah nanti proses perubahan ini menunjukkan pada kesamaan inti makna. Jelas ya? Nah, jadi nanti kita belajar lah yang kayak gitu, insya Allah nanti kitabnya kita tunjukin. Ini bukan ilmu tak-atik ya, makanya kalian jangan banyak main TikTok, nggak boleh. Masuk PKU, masuk PUKAU, nggak boleh belajar apa yang kayak gituan. Ya, nanti kalian ilmunya otak-atik langsung ketok gitu kan. Ya, pokoknya belajar yang betul. Nah, ini rafath, fala yarfuth, jangan berkata-kata yang kotor. Wala yashab, sama dengan yajhal. Jangan berbuat yang tak pantas, yang bodoh, yang nggak ada maknanya gitu kan. Nah, fa in sabahu ahadun aw qatalahu, jika seorang mencela. Nah, ini dia kalau diprovokasi, dicela, ya. Kemudian apa namanya? Ahadun, kalau seseorang mencela kalian. Jadi ada syatama, ada sabba. Ini ada syatama, syatam, celaan. Ada sabba. Apa bedanya? Bedanya yang satu syatama, yang satu sabba. Lebih dalam ya, lebih dalam. Jadi kalau syatama itu celaannya lebih kepada hal-hal yang sifatnya fisikal. Ya, nampak gitu. Tapi keji juga. Dasar kamu ini gitu kan. Apa namanya, dinosaurus, brontosaurus, T-Rex ini, nah itu syatama namanya. Ya, paham ya? Baik, sudah. Ini kalau ada yang bahasa apa Ragunan, nah itu syatama namanya, syatam. Tahu Ragunan nggak? Kamu orang Wajo? Tahu? Ragunan di mana? Bukan di Bogor, ya. Kalau di Bogor Taman Safari, ya. Kalau Ragunan di Pasar Minggu, ya. Ragunan kamu apalin nih ya, main-main ke Jakarta. Ragunan di Pasar Minggu. Tulis itu ya. Tukang cukur Pasar Senen. Ya kan? Angkot Pasar Bo. Itu asalnya dari bahasa Arab juga. Di Arab ada Suk Sulata, ada di Libya ada Suk Sulata, Pasar Selasa, Suk Jumat, Pasar Jumat. Bazar kayak gitu. Udah sini dulu. Ya. Nah, ini kalau sab itu luas, lebih luas maknanya dan lebih dalam. Termasuk cacian-cacian tentang misalnya keyakinan, ya, kepercayaan. Makanya ada ayat, masih ingat nggak? Jangan mencela Allah. Jangan mencela orang beda keyakinan, khawatirnya dia mencela Allah kemudian. Siapa yang bisa bacakan ayatnya? La tasubul ladzina yad'una min dunillah, kemudian fayasubbullaha adwan min ghairi itu. Menggunakan sabar kan? Iya, karena masuk kepada sesuatu yang diyakini. Jadi bukan sesuatu fisikal yang ada fisiknya. Ya. Jadi itu lebih umum sifatnya. Nah, mungkin saat puasa ada yang mencela kita tuh. Provokasi gitu. Saya adalah nabi yang ke-27 misalnya kan. Wah, puasa kalian tuh puasa yang lalim, puasanya kalian begini, ya. Misalnya apa, taruhlah misalnya siapa gitu ya, Cep Ujang misalnya kan udah apa bicara saya nabi kesekian, puasa kalian gini. Nah, itu kan udah masuk sabba namanya. Nah, kalau nabi katakan ini hadis qudsi pasti kejadian. Pasti terjadi. Jadi kalau ada yang kayak gitu enggak usah aneh. Benar rupanya gitu kan. Nah, itu 15 abad yang lalu udah ada. Jadi itu telat lahir tuh. Ada yang begitu, itu telat. Jadi kalau ada yang kayak gitu, ente telat gitu. Kasih tahu, kita enggak usah mencela lagi. Namanya puasa kan menahan. Jangan terprovokasi. Tahan aja. Ya nanti juga malu sendiri gitu kan. Ya, yang kayak jangan difasilitasi media sekarang karena enggak ngaji hadis medianya. Nggak ngaji, nggak belajar, makanya buat difasilitasi, bikin wawancara, biarin aja, hilang sendiri, ya hilang sendiri. Cuma nanti hal yang terkait sara dan sebagainya bergerak ya keamanan, Kamtibmas, ya keamanan tertiban masyarakat. Ini orang bikin nggak tertib nih, udah ambil aja, tangkap dan sebagainya, selesai. Gak usah difasilitasin. Apalagi kita puasa, tapi di sini membuktikan kebenaran hadisnya benar apanya, dan pasti benar ya. Hadisnya sahih, ya Allah berfirman di hadis qudsi, nyampaikan nanti saat kalian puasa mungkin yang provokasi. Di hadis lain kan isyata mau, ya kan? Coba buka yang bab kedua itu tadi.
Coba kalian cek nih. Wa ini imru'un qatalahu aw syatamahu. Ya, mungkin berselisih, mencela kalian. Dasar hidung kamu kayak kucing idiot, gini, keluar kata-kata yang nggak pantas misalnya kan. Nah, itu kan pribadi. Tapi ada juga yang menyoal keyakinan kita, menyoal kepercayaan, menyoal puasa, menyoal apa. Itu sabba. Yang pertama apa? Syatama. Jelas ya? Nah, maka kalau kita puasanya benar, tahan. Lebih dasar lagi doakan. Kalau doakan dia, itu kan begini, jangan dibalas. Dan dibalas itu nggak tepat situ. Ya? Baik. Jelas ya? Nggak usah diteruskan, nanti kalau lama-lama diteruskan kita komentari, ya nggak ada bedanya nanti. Ya, kita kasih gambaran aja secara umumnya seperti apa. Fa in sabbahu ahadun aw qatalahu, atau memprovokasi untuk berperang, berselisih, ribut dan sebagainya, falyaqul inni mar'un shaimun. Katakan, saya orang sedang puasa. Ya, jadi sebenarnya kayak gitu kalau di media sosial apa gituin aja. Maaf ya, saya lagi puasa. Itu kan? Gitu ya. Kalau nggak diam kan? Kalau makin panjang lagi, saat puasa gini, maaf ya, saya lagi puasa. Atau udah panjang, nah, udah diamin aja. Diamin. Ya, dulu teman saya pernah punya teman tuh, masya Allah. Sampai sekarang teman saya juga. Alhamdulillah, itu di Timur Tengah, nggak usah saya sebutkan negaranya lah ya. Jadi sedang pergi ke satu pusat belanja di kampus. Wah, terus tiba-tiba pelayannya marah-marah tuh. Kasih ini, nggak tahu nggak jelas apa, marah aja. Temannya nggak di sini, diem aja. Nah, begitu sudah selesai marahnya panjang, kata teman saya, khalas, udah ditinggalin. Udah marahnya, udah besoknya nggak marah lagi. Nggak marah lagi. Karena malu gitu, apa yang mau dikeluarkan? Energi negatif semua yang keluar. Kan? Jadi juga kalau kita nggak respon, kan? Ya apa bahasa ini Koreanya jabanin ya, kalau nggak dijabanin itu gitu ya. Nah, kalau kita nggak layanin, diamin aja, udah hilang sendiri kok. Ya, udah belum gitu. Terus nggak usah terlalu berlebihan gitu kan. Wahyunya udah habis belum? Nggak usah kayak gitu, biasa aja, udah tinggalin, udah selesai, beres itu. Ya, jelas ya. Nah, kata faliyaqul inni imru'un shaim, katakan saya sedang puasa. Saya sedang puasa. Atau pada diri kita katakannya, saya puasa, masa yang gini aja dilayanin gitu kan. Yang kotor udah jelas kotornya, ngapain dikotorin lagi dengan kata-kata yang tidak bagus. Ingat kalimat ini ya, kalau ada sesuatu yang sudah kotor, jangan dikotori lagi. Mencela sesuatu yang sudah tercela, buang-buang energi. Karena sudah tercela, ngapain kalian cela lagi? Nggak kalian cela pun sudah tercela. Apa kalian pikir dengan kalian mencela akan menambah celaannya? Tidak kan? Baik, sama dengan memuji yang sudah terpuji. Nah, itu sebaliknya kaidahnya. Ditambahkan, karena dengan menambah pujian pada yang terpuji itu menambah keberkahan pada yang memuji. Bingung kan kalian? Bahasanya tuh begitu. Memuji pada yang terpuji, menambah keberkahan pada yang memuji. Allah kan yang terpuji. Kita puji kan? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nambah berkahnya ke kita kan? Nambah. Gitu. Sebaliknya yang tercela nggak usah banyak dicela lagi. Karena mencela yang sudah tercela itu sia-sia. Karena dia sudah tercela. Dan tidak akan menambah kepada yang mencela kecuali celahan. Jelas ya? Ya, kalian bikin kata-kata tuh sama kayak di balaghah tuh kan? Ya, wa qabru harbin fi makanin kufrun wa laysa qurba qabri harbi hablin qabrun. Ayo ulangi. Nanti aja. Nanti kalian dari fasoha ada tuh bab itu di awal tuh. Kemudian teruskan terakhir. Ayo. Bismillah. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi. Nah, ini kalau saya diskusi pada nanya di sini sudah menunjukkan kepada Rasulullah dengan namanya. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, bersumpah. Ya, bersumpah demi nama pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah tinggi kalimatnya, sudah tinggi. Ya. La khulufu famis shaimi atyabu 'indallahi min rihil miski. Kan? Jadi ini ada sesuatu yang menarik teman-teman sekalian. Yang pertama adalah ada anugerah kalau kita bisa menjaga diri dengan baik, menjaga respon lisan kita, mengikuti aturan Allah, tidak banyak kemudian kita mempraktikkan hal yang dilarang, kayak tadi membalas celaan ini dan sebagainya, maka Allah akan membalas. Balasan pertama adalah dijadikan lisan kita mewangi, lebih harum daripada minyak kasturi. Ini punya dua makna. Makna pertama, di dunia, kata-kata kita akan terbiasa dengan yang baik-baik. Jadi ketika kita puasa, melatih diri untuk tidak berkata yang kotor, menahan. Mau balas yang kotor, tahan. Balas yang jelek, tahan. Kan? Gak usah dibalas, Nanti dengan nahan itu, dengan sendirinya yang jelek hilang. Jelek lawannya apa? Baik ya. Salah lawannya apa? Soleh. Salah lawannya? Soleh. Ya. Nah, kalau jelek nanti bisa banyak lawannya, tergantung sifat apa. Kalau sifat jelek lawannya baik, sama dengan buruk lawannya apa? Baik. Tapi kalau ke fisik nanti bisa beda-beda keadaannya, kan? Jelek lawannya bisa bagus ya. Nah, jelek ke bagus lah supaya beda, baik dengan buruk. Ini sendal jelek, yang ini bagus. Ini baju jelek, yang ini bagus. Paham ya? Ini buruk, ini apa? Baik, supaya nyambung keadaannya. Baik. Ini wajahnya ganteng, yang ini nggak bisa. Kan buruk lawannya baik, jelek lawannya bagus. Nggak ada orang bilang wajahnya bagus, makanya nggak ada orang jelek. Nggak ada orang jelek. Berarti kalau dia orang bilang orangnya jelek, itu menunjukkan kepada karakter sifat, bukan ke wajah. Wajah kamu jelek banget sih, dia nggak paham bahasa, nggak ngerti. Dan dia salah, karena nggak ada orang yang wajahnya jelek. Tampilan jelek itu nggak ada. Makanya tidak diberikan satu kata untuk mencela pada tampilan fisik. Ya, karena kenapa? Tampilan kita sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jelas ya? Nah, ini tampilan kita sempurna sesuai maslahat hidup kita. Ya, makanya selalu relatif gitu kan. Jadi coba kalian lihat, ganteng menurut si A belum tentu menurut yang lain, ya kan? Cantik menurut si B belum tentu menurut yang lain. Jadi kata-kata begini, cantik itu relatif dan jelek itu mutlak. Nah, itu salah. Kenapa kalian ketawa? Itu salah. Ya karena menyikapi seseorang itu kalau dari perilaku boleh. Jelek kenapa tadi?
Bagus. Baik dan apa? Buruk. Pernah nggak bilang gini, wajah kamu bagus banget gitu? Kan kamu jawab, emang barang. Ya kan? Tapi kenapa Anda bisa mengatakan jelek pada orang lain? Padahal kan lawan jelek itu bagus. Ya kan? Paham nggak? Nah, udah nanti di fikih munakahat kita belajar itu. Ya, teruskan. Itu penting, ilmu sederhana tapi penting gitu kan? Ternyata sederhana itu penting. La khulufu famis shaimi. Satu dari kata-kata, kalau kita terbiasa kata-katanya itu tertahan, yang jelek-jeleknya hilang, nanti yang jelek. Muncul yang bagus. Hilang yang buruk, muncul yang baik. Hilang yang kotor, muncul yang bersih. Hilang yang salah, muncul yang soleh. Paham? Nah, karena itu bau mewangi dari orang-orang kata-katanya baik itu menebar. Ya, aromanya aroma aura kebaikan. Jadi kan kita senang. Orang kalau bicara yang baik-baik kayak harum kan lisannya. Ya kan? Bicaranya baik, orang senang, bahkan dicatat, kadang-kadang bikin status. Ya kan? Dari kata-kata baik kan? Ya, dia menyebar seperti aroma minyak wangi yang menyebar. Itu bahasa kiasan, majas. Nanti kalian bisa tahu itu di ilmu bahasa. Yang kedua, jadi real, jadi nyata, jadi hakiki. Jadi ada hakikah wal majaz kalau di balaghah itu. Majaz saat di dunia, hakikah saat di akhirat. Apa itu betul-betul jadiin wangi oleh Allah di akhirat nanti. Jadi begitu nanti orang puasa itu ketahuan, begitu mau masuk berperayaan dipanggil, "Aina shaimun, aina shaimun, aina shaimun." Wah, bau semerbak mewangi. Itu berdiri. Nanti kita lihat di akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya insyaallah. Insyaallah. Ada di antara seorang hamba Allah di dunia diberikan anugerah itu, Imam Nafi'. Karena lisannya wangi dengan Al-Qur'an. Jadi setiap kali keluar beliau bicara, keluar bau harum di mulutnya. Ya, Imam Nafi' Al-Madani. Atyabu 'indallahi min rahil miski. Lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada minyak kasturi. Lis-shaimi farhatan yafrahuhuma idza aftara fariha wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi. Dan orang puasa punya dua kebahagiaan, ya, dia akan bahagia pada keduanya, yaitu satu saat berbuka dan satu lagi saat dia bertemu Allah dengan puasanya. Ini artinya apa nih? Ada yang paham nggak? Iya jelas, karena di sini dua kebahagiaan. Ada dua kebahagiaan, satu saat berbuka, yang satu saat bertemu dengan Allah dengan membawa pada puasanya. Pertanyaannya, kenapa dia bahagia? Ya, itu bisa kita pahami. Ya, kembali kepada Allah, dia bahagia karena membawa pahala puasa kan, dibalas oleh Allah. Tapi yang bahagia saat dia ini saat buka. Kenapa tuh? Apakah saat dia dapat misalnya susu melon, buah naga, apa? Karena bisa menahan terus puasa bahagia gitu. Allahu Akbar, bahagia menahan. Kenapa? Ada sakinah. Sakinah dalam hati, sakinah mawaddah di buku nikah. Apa coba di sini? Nanti besok kita bahas. Insyaallah. Kita cukup dulu sampai di sini dulu supaya nggak terlalu panjang-panjang sulit mengamalkan. Pemirsa, besok kita akan berjumpa kembali insyaallah. Meneruskan bagian terakhir di sini, apa yang dimaksud kebahagiaan di sini, bagaimana cara kita mendapati kebahagiaan itu dan seperti apa gambarannya. Insyaallah besok kita akan lanjutkan dalam serial yang ke-15 masih dalam Madrasah Imam Al-Bukhari. Ada banyak hal yang bisa kita dapatkan dalam pembahasan kita hari ini. Namun demikian, bila semua hal kebenaran yang kita dapatkan sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, maka silahkan diamalkan dengan ikhlas dan semoga Allah membalas kebaikan-kebaikan itu. Tapi jika ada kekurangan, kesalahan, dan memang mungkin boleh jadi karena ilmu saya yang kurang atau kekurangan terbatasan dari pribadi, saya mohon dimaafkan. Kalian pun nanti bisa cari referensi-referensi ya dari guru-guru lain, masyayikh lain, mungkin bisa melengkapi kekurangan-kekurangan yang saya telah sampaikan tadi, atau ada beberapa hal yang bisa disempurnakan. Dan semoga Allah memaafkan, mengampuni, dan merahmati kita semua. Demikian pemirsa. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.